pengen ngebahas film Award Without. Sebenarnya film ini tuh udah dapat banyak banget review jelek dari reviewer film. Tapi kalau aku sendiri ngelihatnya bahwa film ini film yang berbeda. Netflix berhasil menggarap film ini sebagai film yang sangat berbeda. Uh, Mazura sebagai Ulfa, Asmara Abigail sebagai Tara, dan juga Amanda Rawless sebagai Sarana berhasil untuk membawa film ini sebagai film yang bagus menurut aku. Jadi film ini menceritakan tentang organisasi The Light yang sebelumnya film ini berlatar di tahun 2031, 10 tahun dari sekarang. Jadi efek pandemik yang sekarang kita rasakan sebenarnya mengefek kepada keturunan, mengefek kepada garis keturunan yang ada. Kematian kan juga banyak kan efek pandemik. Jadi sebenarnya pemimpin dari organisasi The Light ini pingin banget kalau seluruh anak muda itu mempunyai jodoh yang baik, yang cocok, paling cocok buat dia. Jadi The Light ini sendiri adalah perusahaan matchmaking yang mencocokkan karakter, cara kerja dari segala pemakainya, seperti matchmaking yang aplikasi sekarang. Tapi lainnya ini ada beragam training yang dilakukan untuk menemukan jodoh. Terus si 3 orang ini tuh ikut dengan masa lalu yang berbeda-beda. Seperti Ulfa, sebenarnya Ulfa ini adalah anak remaja yang baru 16 tahun pada saat masuk ke The Light gitu ya. Dia punya karakter yang ceria, yang sangat memimpikan pernikahan yang perfect gitu ya. Terus ada juga Sarana, dia punya ketertarikan di bidang multimedia, bidang pertelevisian, bidang broadcasting, sehingga dia masuk The Light ini untuk menemukan satu jodoh yang paling pas buat dia sebenarnya. Terus yang berikutnya ada Tara yang sebenarnya udah pernah pacaran dalam tanda kutip dari umur di usia 6 SD, tapi pacarannya ini pacaran yang beragam lah. Ada yang sakit karena cinta, ada yang berjalan sukses tapi kawannya begini. Pokoknya udah banyak lah ini pengalaman pacarannya, dan dia pengen banget ikut Light ini dengan catatan menemukan jodoh yang benar-benar menerima dengan masa lalunya seperti itu gitu ya. Akhirnya The Light ini adalah salah satu pilihan bagi mereka untuk menemukan jodoh yang paling pas dari si yang namanya matchmaking itu sendiri. Jadi The Light ini di dunia ini, The Light ini adalah salah satu sarana bagi seseorang untuk menemukan jodoh yang pas gitu. Dengan cara mereka di training sesuai dengan minat mereka dan disamakan dengan minat dari si lawan jenis yang nanti akan dijodohkan. Jadi The Light ini ada training yang dilakukan di selama setahun di
camp seperti itu, dan mereka dilarang berpacaran dengan orang yang berbeda sama yang dianggap tidak cocok buat dia gitu ya. Terus si The Light ini juga mempunyai pemimpin, itu namanya yang mulia dipanggilnya, sama The Light ini mempunyai seorang pemimpin juga namanya Sophia. Ini diperankan oleh Ayu Sita dan Chico Jericho. Sebenarnya dunia ini mereka buat dengan tujuan itu karena mereka pernah punya anak dan keguguran, dan tujuannya sebenarnya benar untuk menemukan kebahagiaan bagi pasangan muda yang nanti dijodohkan di The Light ini dengan pasangan yang sangat pas untuk dia nanti akan mendapatkan keluarga yang klop lah istilahnya. Tujuannya sebenarnya benar, tapi kadang-kadang The Light ini juga melakukan kecurangan dengan cara memikirkan profit. Jadi misalnya mereka sudah menikah pun mereka tidak boleh keluar dari The Light sebenarnya gitu ya. Mereka akan selalu diatur, selalu diberikan pekerjaan berkaitan dengan si organisasi The Light tersebut, selalu diberikan pekerjaan yang pas, yang berkaitan dengan manajemennya The Light. Jadi istilahnya dianggapnya dunia ini cuma di situ-situ aja nanti kalau mereka sudah menikah. Dapat fasilitas pun dari The Light, tapi dia harus bisa dibilang ikutin lah si organisasi The Light tersebut gitu ya. Nah Shania yang diperankan oleh Amanda Rawlers ini sebenarnya sudah melihat keanehan pada saat dia mendapat tugas untuk membuat film tentang The Light. Di sini dia mulai tahu bahwa matchmaking yang dilakukan The Light ini bisa dimanipulasi, bisa dilakukan sesuai dengan profit, artinya yang membawa keuntungan bagi si organisasi tersebut. Jadi The Light ini bukan murni menjodohkan orang, tapi juga memikirkan profit ya di ujungnya gitu, karena mereka akan mengurus si keluarga yang jadi ini bekerja dari The Light, berkaitan dengan organisasi The Light dan segala macamnya. Banyak banget keluhan dari mantan partisipan, bisa dibilang gitulah ya, partisipannya The Light yang menemukan kejanggalan di organisasi ini gitu ya, di The Light ini. Akhirnya si Majura si Sarana ini menyusun rencana untuk kabur dari The Light karena dia sudah merasakan keanehan yang ada di The Light gitu ya. Jadi si Sarana ini mengajak atau teman-temannya anak-anak The Light yang sudah mendapatkan jodoh untuk keluar dari situ. Jadi jodohnya si Ulfa ini adalah love interestnya Sarana di film ini sebenarnya. Love interest dari si karakter utama yang mengajak kabur teman-temannya dari The Light ini karena merasakan keanehan dari organisasi ini. Jadi si Ulfa ini juga merasa dikhianati karena
dia mengetahui bahwa suami dari The Light-nya ini menyukai sarana untuk waktu yang lama. Jadi dia melaporkan pelanggaran ke organisasi The Light, sehingga si suaminya ini yang sudah cocok ini, yang bersama dia sudah lama ini, akhirnya dilaporkan dan dianggap melakukan pelanggaran. Nah, inilah keanehan ini yang terjadi. Ada banyak mantan partisipan yang The Light yang ngerasa bahwa organisasi ini ada keanehan sebenarnya, karena ada beberapa pelanggar dari aturan tersebut yang hilang. Akhirnya si tiga sekawan ini pun semakin yakin bahwa ada keanehan di The Light. Sebenarnya film ini tuh sampai mereka keluar gitu di akhir film ini, spoiler sebenarnya mempunyai satu pesan seperti ini. Kadang-kadang kita tuh hidup kita tuh terlalu diatur sama orang gitu ya. Kadang-kadang berada di satu tempat yang kita pikir nyaman, sebenarnya di awal film dia itu tidak senyaman yang kita pikirkan, karena seperti si organisasi The Light ini, mungkin dari awal kita tahu organisasi ini adalah organisasi yang menjodohkan kita sesuai minat dan segala macamnya dan dibikin nyaman. Nah, tapi kan ujung-ujungnya bahwa mereka tertahan di satu organisasi yang lama, mereka tidak dapat berkembang jadi istilahnya mereka tertahan dengan aturan dari zona nyaman mereka sendiri. Kadang-kadang kan kita juga gitu kan, zona nyaman kita yang membuat kita tidak bisa untuk berkembang sebenarnya. Nah, ini tuh film ini tuh ngajarin itu, bahwa memang dunia luar itu keras banget, tapi misalnya ketika kita berada di zona nyaman kita, kadang-kadang malah makin gak enak. Artinya kita tertahan sama idealis kita sendiri, sama yang kita pikir menjadi keharusan kita sendiri, aturan-aturan yang kita buat sendiri. Kadang-kadang kita ngerasa seperti itu. Itulah pelajaran yang kita bisa pelajari di film ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow Instagram, TikTok, dan Instagram pribadi aku ada di About YouTube. Jadi jangan lupa untuk jangan nonton bajakan. Bye guys.